Di video kali ini kita masuk di bab Accessing Command Line, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Di mana pada bab kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggabungkan beberapa command menjadi satu line, lalu kita akan belajar tab completion, dan kita juga akan belajar tentang history dan command server. Kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu menggabungkan beberapa command menjadi satu. Kita ke terminalnya saja. Lalu ini saya ls. Enter. Nah, di sini kita memiliki banyak file atau directory. Lalu misal kita akan masuk ke file dir A, lalu dir B. Nah, pasti kita melakukan dua command, yaitu yang pertama ls dir A, enter, lalu ls dir B, enter. Nah, di sini kita akan coba menggabungkan dua command ini menjadi satu, agar kita hanya melakukan satu kali command. Kita ketik ls dir A, titik koma, lalu ls dir B. ls dir B. Nah, di sini terdapat b.txt dan dir s yang merupakan isi dari direktori dir A, dan ini dir J yang merupakan isi dari direktori B. Lalu kita ketikkan lagi ls min r, misalnya dir A. Nah, ini untuk melihat lebih detailnya lagi. Enter. Nah, ini lebih detailnya. Lalu ketikkan lagi ls min r dir B. Lalu enter. Nah, di sini terdapat direktori C yang merupakan isi dari direktori B. Nah, di sini kita juga bisa menggabungkan dua command ini dengan command ls min r dir A, lalu spasi titik koma ls min r dir B. Lalu enter. Nah, di sini terdapat drs.txt, b.txt yang merupakan isi dari dir A, dan dir J yang merupakan isi dari dir B. Lalu kita clear. Nah, command ini digunakan untuk menghapus konfigurasi pada terminal kita. Dan ini konfigurasinya jadi sudah terhapus semua. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita belajar tentang tab completion, yaitu tentang cara agar kita tidak perlu menuliskan full command. Jadi kita cukup tuliskan sedikit command lalu tekan tab. Nah, nanti akan komplit dengan sendirinya. Langsung saja kita praktekkan. Lalu kita ketik ls, enter. Nah, lalu misal kita akan masuk ke direktori dokumen, kita ketikkan saja cd dot, lalu tekan tab. Nah, dia akan komplit dengan sendirinya. Nah, lalu semisal kita akan masuk ke direktori download, kita ketikkan d, lalu tab. Nah, di sini tidak bisa karena pada d memiliki banyak kemungkinan. Bisa dokumen, atau bisa juga download, dan bisa juga desktop ataupun dir. Jadi di sini kita perlu mengetikkan secara detail. Misal ini kita masuk ke direktori desktop, maka kita perlu mengetikkan huruf lagi, yaitu DE. Lalu tab. Nah, ini dia bisa. Lalu semisal kita akan masuk ke direktori download. Nah, di sini kita ketikkan le cd do, lalu tab. Nah, di sini tidak bisa karena dua kemungkinan, do itu bisa dokumen ataupun download. Jadi kita perlu mengetikkan satu huruf lagi, yaitu b, lalu tab. Nah, ini dia baru bisa karena huruf do tidak ada direktori lainnya, hanya ada download saja. Selanjutnya kita belajar mengenai history. Langsung saja kita praktekkan di terminalnya. Di sini kita ketikkan saja history. Nah, di sini bisa kita lihat informasi dari komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Dan jika kita sebelumnya telah mereset atau merestart Ubuntu-nya, maka nanti history ini juga akan tereset. Tapi jika belum pernah meresetnya, maka akan banyak sekali komen-komen yang sudah kita ketikkan. Nah, misal ini kita masuk ke CD download. Nah, CD download ini ada di nomor 60. Kita bisa ketikkan tanda seru, lalu ketik angkanya yaitu 60, enter. Nah, ini dia masuk kembali ke CD download. Lalu contoh lainnya yaitu ini saya akan ketikkan tanda seru, lalu
tanda seru, lalu clear. Nah, clear ini ada di nomor 61. Saya ketikkan angkanya itu 61. Enter. Nah, ini dia sudah clear. Lalu ini saya keluar terlebih dahulu. Kedua, enter. Oh, history. Enter. Nah, kita juga bisa melakukan komen dengan tanda seru 2 kali. Yang mana digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Kita masuk ke CD download. Oh, enter. Slash lalu enter. Nah, di sini saya clear. Klik enter. Lalu kita bisa menggunakan tanda seru 2 kali untuk melihat histori sebelumnya. Nah, ini saya clear terlebih dahulu. Lalu enter. Lalu ketikkan tanda seru 2 kali. Enter. Nah, sebelumnya itu ada komen clear. Maka jika kita ketikkan tanda seru 2 kali, secara otomatis dia akan kembali ke clear. Lalu ini kita ketik. Saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa ketikkan spesifikasi. Kita lalu huruf C. Di sini huruf C itu mengarah ke CD titik 2. Karena jika kita lihat pada histori komentar akhir sebelum histori adalah CD titik 2. Jadi komen tanda seru plus C dia akan memilih komen dengan huruf C terbaru. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang komen shortcut. Langsung saja kita ke terminalnya. Pada komen shortcut ada beberapa komen yang bisa ketikkan. Pertama ada CTRL plus A. Lalu ada juga CTRL plus E. Jadi CTRL plus E itu digunakan untuk kembali ke awal komen. Sebaliknya CTRL plus E itu digunakan untuk, misal di sini kita ketikkan download. Lalu misal kita lupa jika masuk ke download itu harus mengetikkan ls. Jadi di sini untuk kembali ke awal komen teman-teman bisa kan arah tombol kiri tetapi agak sedikit lama. Nah, kita bisa tekan CTRL plus A untuk kembali ke awal komen. Nah, di sini kita bisa menambahkan ls. Dan jika CTRL plus E itu kembali ke akhir komen, kita tekan Shift CTRL plus E. Nah, ini dia secara otomatis kembali ke akhir komen. Nah, selain itu ada juga CTRL plus W. Nah, itu digunakan untuk menghapus kata pada komen. Misal ls download. Misalkan kita akan menghapus kalau download ataupun kita salah menginput. Yang seharusnya kita masuk ke desktop lalu kita ketikkan download. Nah, ini kita bisa CTRL plus W. Nah, ini kita bisa CTRL plus W aja. Nah, otomatis dia akan menghapus komennya. Lalu selain CTRL plus W ada juga CTRL plus R. Nah, ini digunakan untuk mencari histori komen sebelumnya. Nah, di sini terdapat komen histori. Nah, di sini ada pencarian. Misal kita ingin mencari komen CD. Nah, di sini terdapat komen histori kita, yaitu CD.2. Jika kita tekan CTRL plus R, maka secara otomatis dia akan terganti ke komen histori sebelumnya. Kita tekan CTRL plus R, nah dia kembali ke CD yang sebelumnya kita lakukan. Ini kita enter saja. Ini kita keluar terlebih dahulu. Nah, selain itu ada juga komen CTRL plus L. CTRL plus L. Nah, ini digunakan untuk clear tampilan. Jadi sama jika kita menuliskan clear, dia akan bersih. Kita coba CTRL plus L.
Nah, dia secara otomatis akan meng-clear semuanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab selanjutnya.